Bab 1876. Sastra jimat berbahaya. Adapun terhadap token, Erikin tidak langsung beresonansi. Bagaimanapun, dia mudah untuk masuk dan keluar. Jika token beresonansi dan menyebabkan dia menghadapi perlawanan formasi ketika memasuki halaman lain, maka keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Orang ini, bukan keberuntungan dia memasuki halaman lagi. Tidak jauh, meskipun Felao yang mencari resonansi energi ekstrim, tatapan matanya sebenarnya terus mengarah ke Erikin. Setelah melihat Erikin berjalan keluar, dia berjalan ke halaman sebelah sesuka hati. Felao yang benar-benar terdiam. Jika itu adalah keberuntungan Erikin sebelumnya, atau jika ada kebetulan, tetapi terus seperti itu hanya berarti bahwa Erikin memiliki pemahaman yang kuat tentang metode pembentukan formasi ini. Mampu memecahkan formasi sesuka hati dan memasukinya. Namun, tidak ada satupun dari berbagai kekuatan yang telah menghancurkan formasi selama bertahun-tahun. Bagaimana orang ini melakukannya, hampir menghancurkan partai Jihuo dan istana es Arktik. Ternyata formasi-formasi ini juga punya perbedaannya sendiri-sendiri. Setelah berjalan ke halaman kedua dan ketiga satu demi satu, mata Erikin juga berkedip dengan tatapan tiba-tiba. Awalnya dia berpikir, kalau formasi ini sama, apakah dia bisa cepat mengambil semua manfaat dari rumah-rumah ini? Namun setelah berjalan beberapa kali, Erikin juga mengetahuinya. Meskipun formasi yang diberikan oleh Sekte Suci adalah sama, setelah para kultivator masuk ke dalamnya, mereka juga dapat menyusun formasi yang berbeda sesuai dengan preferensi atau karakteristik mereka sendiri. Misalnya, di kamar kultivator yang berlatih formasi sebelumnya, ada formasi besar yin dan yang, tetapi yang berikutnya tidak. Tapi di halaman ketiga, metode formasi pertahanan sangat kuat, dan tingkat perisai dan oklusi jauh lebih tinggi daripada dua yang pertama. Tentu saja, teknik kultivatornya tidak ingin dirasakan oleh siapapun. Ini berbeda. Tapi rumah orang ini kosong, dan tidak ada yang berharga. Namun saat hendak pergi, Erikin menemukan sebuah kaligrafi dan lukisan tergantung di dinding. Kaligrafi dan lukisan ini hanyalah benda biasa, bukan senjata ajaib, dan tidak ada pancaran Reiki. Namun, karena formasinya sempurna dan Reiki melimpah, lukisan-lukisan kultivator itu pun tidak rusak. Di atas lukisan itu adalah seorang pria memegang mangkuk hitam, jubah hitam, dan mahkota batu giok hitam di kepalanya. Rambutnya yang panjang beterbangan, dan matanya yang dalam, tidak seperti keluar dari debu, melainkan memberi orang perasaan jahat. Di hadapannya tak terhitung banyaknya jiwa-jiwa yang berbentuk aneh, semuanya keji dan kejam, seperti hantu jahat. Tapi ekspresi pria itu tenang, dan tampaknya ada sedotan yang tak terbatas pada mangkuk, dan hantu jahat yang ada di dekatnya tertarik dalam mangkuk satu demi satu. Perlu dicatat bahwa jubah hitam yang dikenakannya dan mangkuk di tangannya diukir dengan sastra jimat melingkar yang misterius dan aneh, yang seperti naga dan phoenix, menggambar bentuk yang terlihat seperti wajah roh yang meringis. Setelah melihat ke samping, ada sebaris karakter kecil di samping lukisan itu, yang merupakan karakter kuno, tetapi Erikin memiliki ingatan yang ditinggalkan oleh Master Abadi Rui, sehingga dia dapat mengenalinya. Mentor Ling Cheng di kota Tianluo menghancurkan citra iblis neraka. Tuan, tampaknya orang ini adalah murid Ling Cheng. Namun, formasi tersembunyi yang ditinggalkan oleh orang ini sangat kuat. Aku khawatir tidak mungkin untuk berkultivasi dengan Ling Cheng ini dan sampai diketahui orang luar. Erikin berpikir, mungkin orang ini, seperti master gurunya, adalah seorang kultivator yang jahat. Dengan memperhatikan sekeliling, Erikin juga memperhatikan saat ini bahwa beberapa lokasi yang tidak mencolok juga diukir dengan sastra jimat dalam bentuk wajah roh. Iblis Fu, ingatanmu telah pulih banyak. Tahukah kamu apa yang diwakili oleh bentuk ini di Sekte Suci Abadi? Erikin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara.
dia merasa bahwa sastra jimat ini mungkin menyembunyikan beberapa rahasia. Hei, bocah ini akhirnya mau bertanya padaku. Mendengar itu, Iblis Fu tersenyum dan berkata, "Aku telah memperhatikan sejak dirimu memasuki halaman ini, tetapi aku telah menunggumu untuk menyadarinya. Orang ini, sekarang sudah belajar jual mahal." Eric Kin berkata dalam hati. "Tidak. Jika aku mengambil inisiatif untuk mengatakannya, dan dirimu curiga bahwa apa yang aku katakan itu benar atau salah, bukankah itu mencari kesenangan sendiri namanya?" Iblis Fu mendengus. Jelas, orang ini masih sedikit tidak senang dengan keraguan tentang Eric Kin sebelumnya. "Oke, sama seperti aku seharusnya tidak ragu sebelumnya, aku telah salah. Oke. Katakan sekarang apa artinya ini?" Eric Kin sedikit tercengang, dan Iblis Fu terkadang seperti bocah tua. Tapi mendengarkan arti Iblis Fu, sepertinya dia tahu arti dari sastra jimat ini. Jika itu orang lain, mungkin tidak akan tahu jelas, tapi aku tahu itu. Melihat Eric Kin yang melembut, Iblis Fu pun menyeringai dan langsung berkata, "Sudah aku katakan sebelumnya, aku pernah ke Gunung Suci, dan sudah lama berada di Gunung Suci kan. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu, tetapi di Gunung Suci ini, aku sudah hampir berputar di sekeliling dan tidak mengumpulkan apapun. Sebaliknya, aku belajar banyak hal. Misalnya, sastra jimat yang dirimu lihat adalah jejak yang digunakan oleh salah satu kultivator di Sekte Suci Abadi. Sistem seperti itu lebih rumit daripada keluarga Kinmu. Jauh lebih besar. Aku menemukan 9 jenis sistem secara total saat itu, dan belum tentu juga diriku telah melihat semuanya. Sekte Suci Abadi, cabangnya banyak sekali, bukankah itu sangat kacau balau?" Eric Kin juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Tapi jangan lupa, Sekte Suci Abadi sangat besar, dan meskipun kultivator memiliki tujuan yang sama, itu adalah untuk menemukan hal-hal utama di dunia, dan mencoba mengumpulkan yang paling utama di dunia untuk memecah kekosongan, menghilangkan semua ilusi di dunia, mendapatkan wawasan tentang dunia, atau menemukan cara untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Iblis Fu menganalisis, dan Eric Kin mendengarkan dengan napas tertahan. "Tetapi ada banyak hal di dunia ini, seperti cara dirimu berkultivasi ke api suci dan kultivator yang mempraktikkan jalan angin, itu tidak memiliki banyak kesamaan, dan mereka yang berlatih 5 elemen jalan ekstrim, dan para kultivator yang menyempurnakan senjata kutub dunia atau mempelajari batas formasi tidak memiliki banyak resonansi dan kesamaan. Jadi sastra jimat ini mewakili karakteristik masing-masing sistem cabang, seperti sastra jimat wajah roh ini. Aku kira itu sama dengan hantu jahat atau setan jahat yang berhubungan. Selama dirimu memakai sastra jimat ini, orang lain akan tahu apakah orang ini adalah teman seiman atau orang dari garis keturunan lain. Juga mudah untuk membedakan dan bergaul satu sama lain. Selain itu, di dalam Sekte Suci, setiap cabang harus memiliki ketua cabang sendiri. Di ketinggian Gunung Suci, ada rumah orang ini. Jika sesuatu yang besar terjadi di bagian cabang, itu perlu dibicarakan bersama. Dan itu akan diadakan di sini." Eric Kin sedikit terkejut bahwa Sekte Suci terlalu besar, yang menyebabkan Sekte Suci benar-benar memisahkan semua jenis cabang sekte. Namun, ketua Sekte Suci saat itu ingin mengelola begitu banyak cabang, dan aku khawatir itu tidak mudah. Ngomong-ngomong, aku masih butuh bantuanmu. Iblis Fu berhenti, lalu memasukkan pola sastra jimat ke dalam pikiran Eric Kin. "Apa ini?" Eric Kin melihat-lihat, sastra jimat Iblis Fu mirip dengan sastra jimat wajah roh, tetapi dilukis di atasnya. Ada gelombang air, dan ada gunung menjulang di atasnya. Ini adalah sastra jimat. Aku juga tidak tahu benda apa ini, tetapi sastra jimat ini memberi aku ingatan yang sangat dalam.
Sepertinya aku memiliki banyak kontak dengan rumah yang berisi sastra jimat ini, dan sepertinya masih sesuatu yang terjadi. Jika dirimu memiliki kesempatan, dirimu dapat membantuku menemukan tempat ini. Mungkin aku dapat memikirkan lebih banyak hal. Iblis Fu juga menantikannya. Bersambung.